jumpa lagi di For Your Insight. Masih bersama saya, Oktina Tambunan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap komentar, untuk setiap pesan, setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk, bahkan setiap kesaksian-kesaksian yang sudah kami terima sampai hari ini, yang membagikan pengalaman Anda pada saat Anda belajar bersama dengan kami melalui channel ini, dan ternyata ada kisah-kisah yang lahir, ada keajaiban-keajaiban, ada mujizat-mujizat, bahkan ada transformasi kehidupan yang Anda alami. Jangan lupa Anda bisa juga berbagi kepada teman-teman Anda, kepada keluarga, dan kepada orang-orang yang Anda kasihi untuk menjadi rekan pembelajar, belajar bersama-sama dengan Anda di rumah dalam memperkaya pengetahuan Anda belajar Alkitab. Tentu saja saya tidak sendiri pada episode kali ini, saya bersama dengan Pastor Evelyn. Halo Pastor, yang Hai. sangat prepare sekali dengan segala sesuatu yang akan kita diskusikan ya. Jadi sekalipun juga sebenarnya kita udah persiapkan. By the way, sebenarnya Pastor kemarin sebelum kita taping ini juga Pastor kurang tidur malam ya. I only sleep few hours. Nah, jadi Yeah. tapi nggak apa-apa, itu tidak mengubah motivasi dan kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan ya. Kita tetap Yeah. hadapi, kita tetap bikin konten-konten yang mudah-mudahan bisa memberkati Anda semua. Amen. Yes. Dan pengalaman hidup Pastor ini sangat kaya sekali. Bahkan tadi pada saat kita lunch bareng ya, satu kawan kita memberikan pertanyaan, wah itu kita langsung menemukan banyak kekayaan-kekayaan yang menyentuh hati kita. Iya ya, firman Tuhan itu begitu berkuasa untuk menyentuh dan menangani hati kita sampai menyingkapkan hal-hal yang kita tidak sadari ternyata ada di bawah sana. Right. Yes. Jadi walaupun kurang tidur atau kebanyakan tidur, tidak. Kayaknya jarang ya kebanyakan Ya, tidur itu. mungkin Ya, itu ya waktu kita umur SD nggak maksud kayaknya kebanyak kali saya tidurnya itu. bagian kebanyakan tidur, jangan kebanyakan tidur. Anda bisa pakai waktunya juga untuk belajar Alkitab. Tapi saya kekurangan tidur karena saya terlalu banyak belajar Alkitab. Ya, Ada yang kayak gitu orang ya. agak jarang juga sih saya temui Kamu ya. terlalu itu imanmu tinggi sekali, Nak. Oke. Yang episode sebelumnya tuh kita seru sekali ya, Pastor. Kita Oh ya. membahas Matius pasal yang ke-9 mengenai pembawa tilam, pembawa tilam bagi sahabatnya. Dan kita masih menyambung dari kisah mengenai orang lumpuh disembuhkan di Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 8. Kita maju ke ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Di situ mengisahkan mengenai Matius pemungut cukai mengikut Yesus, yang sebenarnya Anda bisa mengikuti dari kalau nggak salah itu season pertama ya, atau season I think introduction ya to the ke Gospel of Injil Matthew. Matius Yeah. atau di season kedua malah. Coba nanti ya saya akan berikan thumbnail-nya di sini. Wah, thumbnail-nya di sini saya akan berikan. Situ nanti Anda akan belajar mengenai kisah Matius pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus dan akhirnya mengikuti Yesus. Penulis Injil Matius ini. Karena pada saat nanti kita mempelajari perikop ini, kita tidak akan mengulangi lagi sejarah bagaimana Matius mengikuti Yesus, namun ada hal lain yang kita akan spotlight. Oke, saya akan bacakan dan Anda bisa mengikuti dimanapun Anda berada saat ini ya. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Right. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Right. Jadi kisah Matius dipanggil Yesus dan akhirnya menjadi pengikut Yesus hanya satu ayat ya di sini ya, Pastor. Namun satu ayat ini saja banyak sekali hal-hal yang kita bisa temukan yang berkaitan dengan dulu mungkin momen-momen awal waktu kita lahir baru. Iya.
Akhirnya kita memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kalau Pastor Eve waktu itu di usia 16 tahun, saya mengikuti Yesus lahir baru di usia 19 tahun. Jadi ya cukup muda, tapi kalau kita lihat sekarang kenapa nggak lebih muda lagi gitu ya Pastor ya Right, sebenarnya ya. right, Kalau kita yes. tahu berjalan dengan Tuhan itu seindah ini gitu. Ya, Walaupun kita tidak dijanjikan padang rumput hijau pada saat ikut Tuhan. Karena pasti ada juga lembah-lembah bayang-bayang kematian yang kita lewati. Namun mengikut Tuhan ternyata banyak memberikan perubahan-perubahan dalam kehidupan. Jadi waktu saya terus mengingat bagaimana Matius dipanggil oleh Yesus sangat sangat relate sekali dengan kehidupan saya tentunya. Of course juga dengan Pastor Eve karena kita juga sama-sama orang yang suka belajar, kita terdidik, sekolah juga kita bagus ya Pastor. Mungkin nggak bagus, above the average lah gitu. Kalau secara akademik Dia ya kalau Pastor. meninggi merendah lagi gitu ya. Merendah untuk meninggi. Nah, maksudnya Matthew kan begitu. Oh iya. Ya untuk dia bisa berakhir sebagai pemungut cukai, karena tertulis dia di rumah cukai, tentu saja dia melakukan seleksi yang sangat ketat dong, Pastor. Iya. Dia pasti memiliki certain qualities yang akhirnya dia bisa terpilih, walaupun dia seorang Jew, seorang Yahudi. Berarti kan dia smart dengan hitung-hitungan. Jadi kan pasti terdidik. Namun ternyata ada dalam masa hidupnya dia, putar haluan. Dia mengikuti Yesus. Gitu. And the same thing juga yang happen kepada kita, Pastor. Kita mengembalikan kemampuan kita, keahlian kita untuk kemuliaan Tuhan, menjadi murid Kristus. Amin. Yes. Nah, habis itu ada yang terjadi ya, Pastor. Pada saat Matius mengikuti Yesus, Yesus makan di rumah Matius. Ternyata Matius mengadakan acara makan-makan ya. Pesta makan, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Oke, Pastor, boleh lanjutkan. Setelah itu apa ini yang terjadi? Mengenai Matius ini kita sudah jelas ya bahwa dia adalah pemungut cukai dan pekerjaan sebagai pemungut cukai adalah sesuatu yang dinistai sama orang Yahudi. Jadi waktu itu kita sudah pernah berikan latar belakangnya, ya. Dan teks itu digunakan kalau dulu istilahnya mungkin di Alkitab juga di buku-buku lain ya. I have several resources. Ini adalah Peoples of the New Testament. Ini juga baru ya. Tapi ada buku-buku rujukan saya yang lain untuk menolong saya memahami konteks perjanjian baru. So if you need a reference, so this is one that you can use. Ya, Peoples of the New Testament. Ini ada satu chapter mengenai the tax collectors and pragmatic opportunities. Ya kan? Ada New Testament in the Greco-Roman world juga. Macam-macam referensi yang kita bisa lihat untuk memahami ini tax collector ini seperti apa hidupnya gitu ya. Nah, jadi itu saya rasa tadi ada di season 1, nanti tinggal dicek di sana. Namun kita sekarang tiba di konteks di mana hari itu Yesus melihat orang yang bernama Matius ini sedang duduk di rumah cukai dan kemudian dia hampiri si Matius ini dan berkata, ikutlah aku. Nah, ini sangat-sangat fenomena. Mengapa demikian? Jesus is a rabbi at that time, dan rabbi will choose the disciples. Iya, umumnya murid mendaftarkan diri, ya. Dan itu the brightest of the brightest, gitu ya. Jadi bahwa kemudian Yesuslah, this Rabbi Jesus yang kemudian I want you. Memanggil murid-muridnya. Itu aja sudah fenomenal. Karena umumnya murid-murid yang datangin guru. ngantri mendaftar. You make sure you tahu diri juga gitu. Kamu mau daftar, kamu tahu diri juga memang. Itu ada di episode kita beberapa yang lalu ya Pak. Iya, jadi tidak juga kalau orang udah tahu ya aku sih kayaknya nggak mungkin lah lanjut gitu kan. Tapi ada juga yang mau jajal gitu karena merasa ya aku pintar nih, aku bright gitu kan. Ya, kamu mendaftar juga belum tentu kau diterima, tapi umumnya begitu. Jadi adalah fenomena kalau sampai kemudian rabi yang berkata I want you. Pertanyaannya, kamu siapa? Kan orang akan pikir loh. Nah, gitu loh. Jadi undangan ini pun sudah bikin geger gitu karena seorang pemungut cukai akan
akan dilewatkan begitu saja. Mhm. You are not considered. Mhm mhm. Ya kan, itu Mhm. adalah strata yang hina di Mhm. dalam masyarakat Yahudi. Hinanya bukan karena bodoh, hinanya bukan karena nggak punya uang, hinanya itu karena pekerjaannya itu yang Mhm. hina. Mhm. Jadi kalau kalau bahkan dikatakan di dalam pengadilan mereka nggak, coba ada saksimu, ada siapa? Lu pekerjaan pemungut cukai, udah amsyong lah, itu sama sekali Nggak terhitung. nggak terhitung, anggap aja kamu nggak punya saksi gitu Mhm. kan, karena kesaksian mereka tidak bisa diterima, Mhm. terhina sekali. Mhm. Bahkan saya temukan informasi di sini ya, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang namanya menjadi tax collector itu, mereka itu nih, from a Pharisaic viewpoint, ya, dari sudut pandang orang Farisi, the tax collectors were classed as sinner, of course, ya, mereka Mhm. dalam strata atau kelas orang-orang Orang berdosa, berdosa. having no part in the, istilahnya apa? In the habura. Mhm. Habura itu adalah fellowship meal. Mmm. Nggak ada bagian. Dalam jamuan makan ya? Iya, Dalam dalam jamuan makan. jamuan makan, in the fellowship meal, or kata lainnya adalah the fellowship of the separatists. Habura itu istilahnya. Mhm mhm. Jadi the Pharisees would have been particularly incensed at Jesus' acceptance of tax collector in the name of God. Jadi mereka ngamuk banget melihat ini, bahwa ini diterima, masuk hitungan gitu loh. Karena mereka nggak ada bagian dalam persekutuan. Iya, ini kan karena kan, makannya bersama dengan Yesus dan murid-muridnya kan di Iya. sini. Jadi mereka tidak ada bagian di dalam persekutuan, di dalam fellowship. Sama Kalau mau orang-orang ada Yahudi. persekutuan nggak boleh ada. Kalau kumpul-kumpul di rumahmu nggak boleh ada tax collector. Kan begitu. Jadi mereka bisa punya banyak uang karena Karena pekerjaannya. pekerjaannya yang dalam tanda kutip itu mengabdi kepada pemerintah penjajah. Ya. Tapi tidak akan diundang kamu. Tidak ada orang mau fellowship sama kamu. Kan begitu. Nah, oke, dari konteks itu, kemudian kita lihat di sini dikatakan ikutlah aku. Dan kita tahu ya, saya akan jelaskan sekali lagi. The invitation to follow Jesus is the invitation to be transformed. Ya, karena kita tahu dalam undangan dia, ikutlah aku and I will make you. Follow me and I will make you a fisher of men. Dan gitu. Jadi begitu, kalau ingat saja, kalau Yesus berkata follow me, itu adalah invitation to become. And to become itu adalah suatu pekerjaan inside out. Inside out. Ya, dan kita tahu, you can begin as a tax collector, you can begin as a whatever, but in the journey of walking with Jesus, dalam perjalanan mengikut Yesus, in that journey. Jadi bukan not prior to the journey. Jadi nggak ada tuh namanya, oh kamu mau ikut Tuhan, kamu harus sudah bersih dulu, kamu harus sudah ini dulu, nggak ada persyaratan itu di awal. The invitation is an invitation to come and follow, ya kan? Dan ikut saja. Nah, dalam perjalanan mengikut, Alkitab berkata, I will make you, ya, I will make you. Aku akan mentransformasi kamu, aku akan bikin kamu. Jadi tiga fase itu. Follow me, I will make you fisher of men. Fisher of men ada di ujung. Jadi kita jangan fokusnya ke fisher of men. To become dulu. Allowing him dalam perjalanan itu to deal with us. Menangani kita. Menjadikan kita serupa. In that process. Kamu menjadi penjala manusia. Jadi ini invitation yang fenomenal. Nah, dalam pemahaman invitation yang fenomenal itu kita lihat Yesus extended invitation. Yesus berikan undangan itu kepada seseorang yang sedang in the action, in the act, in the location, dalam setting, ada di kantor cukai situ. Di booth-nya dia sedang pungut cukai. Dia tidak sedang lagi di rumah, dia tidak sedang lagi di lokalisirnya, di dalam kondisinya at the lowest. Di situ dia, itu haram tuh kayaknya ke tempat kerja itu. Nah, di situ itu titik startnya dia. Dan bayangkan kemudian Matius yang adalah juga penulis dari Injil ini menjadi bagian atau satu ruang kelas dengan murid-murid Yesus ya, yang orang-orang Petrus, Yahudi. Yohanes, Yang mereka Yakobus, itu yang mereka pungut ya pajaknya. orang-orang yang juga pernah ngantri, Iya. yang tiap hari mungkin ngantri di depan pajaknya, kantor pajaknya, di setoran pajak.
setoran pajak. Lalu Petrus kadang-kala bisa apes juga karena dia nggak bisa tangkap ikan. Bilang, aduh kasihanlah bro, aku nggak bisa bayar pajak hari ini karena nggak ada ikan. Yang kayak gitu kan, itulah kisah-kisahnya. Dan dia ini ikutlah aku. Lalu dikatakan, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Langsung. There must be something yang terjadi dalam diri Matius yang membuat dia ada respon, ya, corresponding action Corresponding action, yes. yang immediate, Ya. nggak ada delay. Ya, when you listen to the call of God, jangan bilang tar masa Tunda. ini kan kontras ya sama apa yang kita bahas. Izinkan aku kubur bapakku dulu, boleh nggak? Kan gitu. Matius, tax collector ini berkata langsung. Maka berdirilah Matius, submit langsung resignation hari itu juga, ikut Yesus. Langsung ikut Yesus. Yes. Berpaling dia, berbalik. Ya, sementara ada murid yang lain yang diajak ikut Yesus, lalu dia bilang, boleh aku kubur bapakku dulu? Bapaknya belum meninggal hari itu. Terus kalau mau bilang baru kubur bapakku dulu, memang kapan bapakmu? Kamu mengharapkan bapakmu mati besok? Kan tidak. Artinya undefinite time, tidak ada garis waktunya, ini tidak tahu aku kapan, tapi ya nantilah pokoknya waktu bapakku aku kubur dulu. Dan juga tidak tanya fasilitas, ya, seperti yang contoh ada orang yang mau mengikuti Yesus juga. Ya, boleh aku ikut, lalu Yesus jawab, ya serigala nggak punya liang gitu kan. Ya Yesus langsung menjawab motivasi hati kan. Oh lo mau apa? Mau fasilitas. Compensation and benefit package. Ya, CNB package. CNB package-nya apa? Dapat rumah kah? Ada pensiun kah? Ya, jadi hamba Tuhan juga nggak ada kayak gitu, Ki. Emang ada paket-paketnya kayak gitu. Ya, kita meletakkan diri dalam pemeliharaan Allah Bapa surgawi gitu loh. Nah, anyway, kita lihat di sini, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, jadi Matius punya rumah, nomor satu itu, karena makan di rumah Matius. Lalu yang kedua, Yesus bisa makan. Jadi Matius punya rumah, makanya dan dia bisa hidangkan makanan, menjamu makan. Lalu kita lihat bukan hanya Yesus ternyata yang diundang makan. Datanglah banyak pemungut cukai, banyak loh katanya, dan orang berdosa. Lalu lihat, makan bersama-sama dengan dia ini dan murid-muridnya. Nah, lihat ini kan. Ya, yang menulis Matius, dia yang mengundang, dia pasti ingat Pastor siapa undangannya. Maksudnya begini, ini informasi kan dibukanya sedikit-sedikit di sini kan. Yesus makan di rumah. Oh, berarti dia punya rumah. Oh, Yesus makan. Kalau berhenti sampai situ, kita kan ngebayangin, oh berarti ada Yesus datang makan rumah dia, satu orang kasih makan. Terus tambah lagi, datang banyak orang. Oh, bisa sih ada orang datang, ngeliat gitu. Enggak loh. Banyak orang datang, orang berdoa, makan. Paling nggak tahu, Pastor, tamu istimewanya Yesus, karena Yesus yang ditulis di luar. Iya. Jadi kan kalau kita berhenti di situ berarti mungkin dia pesen makan kali online atau apa, satu orang yang ditraktir gitu loh maksudnya, Ki. Ya kan? Oh, lalu banyak orang. Ya biasa aja dong orang datang banyak, nonton aja karena Yesus kan public figure. Banyak orang datang. Ini nggak dijamu juga ya? Dijamu makan. Nah, itu harus bikin antena kita naik. Mengapa demikian? Matius ini apa jabatannya ya? Pungut pajak itu? Sebagai wilayah yang dikuasai oleh client king, ya. Jadi diperintahnya dikuasai oleh pemerintah Romawi, tapi ada client king di situ, ya. Ada Herodes, itu adalah client king atau raja boneka mungkin saya terjemahkan. Apa sih pergerakan ekonominya yang ada pada saat itu? Memangnya pada zaman itu common untuk orang bisa undang banyak orang gitu, kamu bikin banquet gitu. Sebagai orang dengan kondisi terjajah dengan pungutan pajak yang luar biasa, ini kalau kita baca dari sini bisa sampai 30% atau 40% dari income tahunan seseorang itu dibayarkan untuk pajak gitu kan. Itu is tough. Tapi di sini dikatakan berarti kan dia punya kekayaan Matius ini. Sehingga dia mampu tidak hanya menjamu Yesus di rumahnya, tapi ternyata dia undang juga kolega-kolega dia. Banyak pemungut cukai yang lain. Lalu orang berdosa makan bersama-sama dengan dia. Jadi bareng-bareng Yesus ikutan di situ kan, berarti kan. Dan murid-muridnya. Berarti ini menjadi sesuatu yang ramai sekali. Nah, karena itulah ini menuai
tanggapan masyarakat. Ya. Nah, di sini ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Kita kalau tidak mengerti teks, custom, manner pada saat itu, kita pikir yang menjadi sandungan ini adalah makan dengan orang berdosanya saja. Tapi tidak itu saja. Kan itu kalau kita membaca Alkitab dengan pemikiran yang kontemporer gitu. Artinya ya apa salahnya sih kalau orang kerja sebagai pemungut pajak ya sebagai tax collector gitu kan. Kamu orang pajak kerjanya di kantor pajak. Ya nggak apa-apa dong. Makan kenapa gitu kan. Oh ini mungkin orang berdosanya yang dikomentari. Tidak. Pemungut pajaknya termasuk itu satu golongan semuanya gitu loh. Lalu yang kedua, emangnya kalau cuma makan aja kenapa menuai kecaman yang begitu keras? Kenapa komentarnya begitu tajam? Karena menanggapi komentar ini ayat 12 Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Itu kan sampai harus diaddress by Jesus. Berarti kan ini ada hal-hal yang Yesus diem aja kok. Dia nggak. Tapi kalau sampai dia merespon, that he had to address a statement, atau itu kita perlu perhatikan. Itu berarti cukup loud dan cukup keras itu loh. Tanggapan orang-orang ini gitu kan. Nah pernyataannya apa yang trick them sampai mereka menanggapi dengan begitu keras. Ternyata yang namanya menjamu makan, kan itu yang mesti difahami. Menjamu makan itu dalam kultur pada saat itu beda sama kita. Kita kalau jamu orang makan ya udahlah bisa makan sama-sama gitu. Tetapi ada pemahaman di dalam kultur Yahudi, when you eat together, when you open up your table, membuka meja untuk makan bersama-sama. Nomor satu, membuka meja itu membuka hati. You open up your heart. Karena pada zaman itu kalau kita makan di meja itulah momen membuka hatinya ya. Itu maknanya dengan jamuan. Iya, membuka hati. Waktu kita nomor dua, kita makan bersama, membuka meja, kita makan itu. You extend your hand for fellowship. Aku menerima kamu di dalam fellowship. I fellowship with you, you fellowship. Kita berasosiasi, kita berkaitan, kita berhubungan. Iya. Jadi saya membuka hati saya untuk menerima kamu. Kita fellowship sama-sama. I am opening myself to relate with you, to know and be known. Dan buat orang Farisi, wow, ini nggak boleh karena ini orang berdosa. Kamu cemar gitu. Why are you touching hal yang cemar kan gitu. Itu yang bikin mereka jadi outrage, jadi marah gitu loh. Tapi makanya Yesus harus address pemikiran ini. Ini harus diluruskan. Ini nggak bisa dibiarkan pemikiran yang seperti ini berakar gitu loh. Sehingga statement ini dia katakan dan kita bisa mendengar gemanya sampai hari ini. When Jesus speak and address an issue, the Father God is opening up where he stand on the issue. Di mana dia berdiri dalam isu itu. Gitu. Dan kalau Yesus berbicara dan kita kenal hati Kita Tuhan tahu. seperti apa. Kan begitu. Where does he stand? Sama seperti waktu ada seorang perempuan tertangkap in the act, sedang melakukan perzinahan, ditangkap dan cuma perempuan yang dilempar di depan Yesus. Okay, so now in that case, in that situation, apa pendapat? Jadi itu kalau Yesus bersuara itu sebenarnya sedang menyampaikan pendapat. Where does God stand dalam isu ini? Ya, di dalam isu yang diperbincangkan ini, yang menjadi hot issue, yang menjadi kontroversi di mana-mana. Kontroversi. Ya, seperti hari-hari belakangan ini ada isu hot gitu yang jadi topik yang diliput di mana-mana, diberitakan, beredar, diviralkan apa segala macam. Pertanyaan kita, in all of this, apakah Tuhan tidak dengar? Where does God stand Biasanya in kalau ada this issue? trending topik gitu, hot issue, pasti ditanya tuh narasumber-narasumber, menurut Anda bagaimana? Dan begitu Yesus bersuara, itulah standing. That's the standing. Dan di sini Jadi kita isunya adalah jamuan makan dengan orang berdosa. Jamuan makan dengan orang berdosa. Will you open up your table for them? Bukan buka meja saja loh. It's easy untuk traktir orang. Kadang-kala sekarang orang bisa traktir makan, tapi dalam mentraktir makan kita sedang menganiaya orang itu. Dalam mentraktir makan udah bukan seperti itu lagi. Bukan itu kulturnya, ya. Malah kemudian orang
Ada juga saling yang mengkhianati. dan juga ada yang makan dia juga diem-dieman juga nggak membuka hati. Iya. Tapi di dalam konteks Yahudi, pada saat itu, Mm-mm. when you open up your table, kamu sedang menjamu Mm-mm. seseorang. Itu artinya kau sedang menjamu dan membuka hatimu. Yes. Dan extending your hand of fellowship Mm-mm. kepada orang. Berarti kamu sedang mengkomunikasikan acceptance. Sekarang jamuan makan dipakai untuk lobby bisnis saja. kebutuhan yang lain, atau untuk menjebak yang lain, orang, jebak atau untuk orang. mencari tahu informasi. Right, gitu ya. memanipulasi, mengkontrol, macam-macam lah Iya, istilahnya. udah bergeser. Ya, nah sehingga kita pahami dan soroti dari sudut pandang Yahudi dong, Yes. daripada zaman itu, seperti itu custom dan budayanya ya. Sehingga kita bisa memahami sampai orang makan aja kok jadi isu yang kontroversial. Kalau sekarang kan viral jadinya kan. Kalau sekarang akan diliput, diviralkan, dikutip, mungkin diedit videonya sedikit, ditwist, dikasih meme gitu kan, dikasih meme ya. Meme diapain gitu waktu Yesus lagi sendoknya dikasih musik jedak-jeduk gitu kan. Jadi begitu sekarang. Oh, kita lihat apakah Yesus diam terhadap hal itu? No, dia release a statement. Dan statement ini adalah statement where heaven stand, where God the Father, where our God stand on the issue. Apakah kita membuka hati? Sebenarnya kan itu. Dan di sini dikatakan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Sehingga dilanjutkan apa? Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, compassion. Dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amen. Wow, oke, Pastor. Jadi apa yang bisa kita refleksikan nih, Pastor, sebagai orang Kristen di abad ke-21 ini membaca kebenaran ini? Berarti ya memang kita nggak boleh jadi orang eksklusif ya dalam perkumpulan kita. No. We need to open up our table. Dan dalam membuka meja kita, we are opening up our heart to extend fellowship. Ya, tidak menjadi serupa, tetapi menerima. Yes. Ya, tidak apa namanya? Betul, tidak menjadi serupa, tetapi menerima. Ya. Karena banyak isu-isu kontroversi sekarang ya, yang kekristenan itu anti LGBT, anti poligami, anti aborsi, anti bla 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 bla, banyak anti-antinya gitu. Tapi kadang-kadang kita jadinya bisa mensalahartikan, jadinya malah menolak kaum tertentu, atau malah jadinya terlalu menoleransi, malah cenderung kompromi. Padahal di sini Yesus sudah menunjukkan standingnya dengan isu-isu yang kontroversial yang pada saat itu ada golongan-golongan yang secara keras ditolak oleh umat tertentu. Yesus tidak abaikan. Makanya kita mesti lihat, perhatikan gini. Dia katakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Berarti he is positioning himself sebagai apa? Tabib. Tetapi orang sakit. Jadi kan dia tidak mengubah status. Tidak. Sakit ya sakit. Jadi Yesus tidak, betul, Yesus tidak mengubah status orang berdosa ya orang berdosa. Iya, sakit ya sakit. Tapi kan tidak berarti dengan sakit itu kita coret, kita tidak tolak, kamu tidak boleh binasakan. Atau kita bilang you have to get clean up first, kamu mesti bersih untuk bisa diterima. You wash up first, kamu cuci dirimu dulu baru kamu diterima. Tidak. Dia buka, dia terima gitu loh. Nah, ini bedanya, ya. Apakah itu artinya toleransi? Bukan mentoleransi, saya rasa. Tidak mengkompromikan. Itu bukan kompromi, ya. Karena love look at you beyond. Beyond your condition. Tidak mengabaikan kondisimu. Kondisimu nyata, orang dibilang sakit kok. Hanya tabib datang pada orang sakit. Berarti kan tidak dibilang. Jadi Yesus tahu kondisinya sakit. Ini sakit gitu loh. Tapi aku datang, I am the healer. Aku penyembuh. Aku datang dan aku mau didekati oleh mereka. Aku mau mendekati mereka. Jadi ini beda sekali. Kita tidak tutup mata dan pura-pura. Oh enggak kok, dia enggak begitu loh. Makanya kita terima. No, we know the fact. Sakit. Tapi saya tidak tutup hati. Saya open up myself and extend my hand for fellowship. Kita makan sama-sama, tidak apa-apa.
Artinya kita buka hati. Jadi dia katakan sekali lagi, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Melainkan orang berdosa. Udah langsung. Jadi yang pertama dia pakai istilah analogi sakit. Iya. Oh, yang terakhir lebih jelas. Jadi sebenarnya berdosa. jamuan itu ada tujuannya dari Yesus. So let me ask you. Yes. Berarti waktu dia datang makan dengan Matius dan Matius menanggapi undangan Yesus berkata ikutlah aku. Apakah Matius dalam posisi berdosa? Yes. Lihat itu titik startnya. Bukannya Matius sudah bersih dulu, baru kemudian Yesus mau makan di rumahnya. Dia jelas kok melainkan orang berdosa. Aku datang untuk memanggil orang. Aku datang untuk memanggil orang berdosa. So I'm calling Matthew the sinner. Gitu. Itu jelas. Jadi dia tidak abaikan fakta-fakta itu, and yet he extend. Itu kan yang membuat hati kita remuk. Untuk orang Farisi memang Betapa jadi luar biasa. Ini fenomena dong. Geger fenomena. mereka sekali. Geger. Status tetap, tapi perlakuan yang Yesus membuat Yesus berbeda dengan orang-orang Farisi. Nah ini juga saya harap mencerahkan, memberi pengertian dan inspirasi semua kita. Betul. Bahwa Tuhan itu tidak pungkir dan tidak buta melihat kondisi kita apa adanya. But he still want you. Itu loh, itu faktanya bahwa he still call us. Dia tetap manggil kita, dia mengingini kita lepas dari bukan lepas. Sekalipun, nah itu mungkin istilahnya, bukan lepas. Sekalipun faktualnya, inilah kondisi kita. Dia tidak pungkiri, dia tidak tutup mata, dia tidak abaikan. Dia lihat kita apa adanya dan berkata, I still want you, man. Aku mau kamu. Matius menanggapi, dan saya mau bilang sama kita semua di sini, itulah titik awalnya Matthew the Gospel Writer. Who would think bahwa seseorang yang karirnya sudah begitu mengerikan dan diabaikan yang nggak masuk hitungan dalam masyarakat pun tidak masuk hitungan. That was his starting point. Lalu ujungnya dia menjadi satu orang yang dipercaya menulis salah satu Injil yang masih kita baca 2000 tahun dari kejadian itu. Who would think that is starting point? Ini kan orang yang sudah dicoret dari masyarakat golongannya. Yes. Yep. Sama seperti juru selamat kita sudah mengatakan di sini bahwa Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini juga bisa menjadi refreshment, penyegaran untuk kita semua yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dan kita pun juga memiliki panggilan yang sama. Kita datang kepada orang-orang berdosa, menyambut, menjamu, menerima mereka, untuk nanti dari jamuan itu kita bisa membawa pengaruh, kita bisa menyatakan kepada mereka bahwa sumber kesembuhan itu nyata dan mereka bisa menerima kesembuhan dari Tuhan. Dan mereka bisa melihat dirinya sebagai orang berdosa. Jadi saya juga nggak mau generasi ini menjadi generasi yang mengkotak-kotakan dan akhirnya jadi eksklusif ya. Dan padahal isu-isu di sekitar kita tuh semakin hot, ada golongan-golongan yang terus bangkit, yang semakin bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi bukan berarti kita jadi jauhi. Right. Atau malah jadinya ekstrim lagi gitu ya, terlalu kompromi. Tapi kita bisa berdiri dengan standing kita, bahwa kita bisa datang kepada mereka, menjadi teman buat mereka, tapi kita tetap ingat siapa kita buat mereka, bahwa kita juga bisa membawa keselamatan, Injil keselamatan untuk orang-orang tersebut. Right, yes. Jadi dengan cara yang bersahabat, bukan dengan cara yang judging. Iya, dengan cara yang menghakimi. Right. Itu juga kurang tepat. Thank you Pastor Eve untuk hal-hal yang kita pelajari di episode kali ini. Saya berharap Anda semua banyak belajar dari episode yang ini. Ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi di pembelajaran kita berikutnya, tentu saja dengan hal-hal yang baru yang akan kita pelajari. Sampai jumpa.